Percuma kita di ruang cakap SDGs desa, kita makin cakap, desa makin mantap. Hari ini kita akan membahas Monef DD, menu realisasi kegiatan dan penyaluran dana desa dengan narasumber Bapak Ivan Rafiq Agusta sebagai Kepala BPI Kemendesa. Salam sehat dan berkaya untuk seluruh kerabat SDGs desa. Kami mengucapkan terima kasih para kerabat SDGs desa yang hadir di pagi hari ini, baik di Zoom meeting atau YouTube pada channel BPI Kemendesa dan Desa SDGs. Perlu kita ketahui bersama-sama bahwa materi hari ini dapatlah sedikit kami sampaikan sebelum beliau Pak Ivan menjelaskan. Satu adalah tentang Monef dana desa, bahwa kegiatan ini telah kita lakukan atau untuk di tahun 2003 masih ada yang masih proses, bahwa kegiatan Monef DD itu berbasis data dari APBDes, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk tahun ini adalah berbasis APBD tahun 2003. Yang kedua, menu realisasi kegiatan di APBD ini nanti di dalamnya ada sebuah uraian, yaitu antara lain adalah uraian kegiatan, anggaran kegiatan, baik rencana dan realisasi, terus berikutnya ada informasi kegiatan, dan paling akhir adalah progres kegiatan. Dan menjadi sebuah catatan kita bersama bahwa untuk proses kegiatan nanti ditutup dengan sebuah alat dokumentasi, yaitu foto kegiatan, dan setelah kita bersama-sama bahwa kegiatan foto ini mengacu pada geotagging gitu ya, dan berita acara serah terima kegiatan, bahwa ini menjadi hal yang penting bahwa kegiatan itu apakah sudah dilaksanakan dengan baik oleh PPK yang nantinya akan dilakukan pada kepala desa. Dan terakhir adalah penyaluran dana desa, bahwa di kegiatan penyaluran desa ini kita bersama ada dana desa non BLT dan dana desa untuk BLT, dan terakhir adalah besarnya dana desa disalurkan dan waktu penyaluran. Dan di dalam penyaluran desa kita ketahui bersama itu adalah ada penyaluran untuk kategori desa mandiri, yaitu persentasenya adalah 40% terhadap pengguna desa, dan terakhir adalah kategori desa non mandiri, di mana penyalurannya adalah 40% dan 20% terhadap pengguna desa yang diterima oleh desa. Oke, kerabat desa yang saya hormati, khususnya adalah para seluruh yang hadir di sini, yaitu telah hadir kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa dari unsur OPD, pemerintah daerah, dan khususnya adalah para tenaga pendidik profesional yang hadir pada hari ini. Nanti akan dijelaskan materi ini lebih jelas, kita ikuti bersama-sama. Untuk itu saya sapa dulu Gus Ivan. Assalamualaikum Gus Ivan. Waalaikumsalam, Kang Iman. Matur Pak. Maaf Pak, ini sedikit tadi saya sampaikan beberapa hal itu yang kami lakukan di bawah sesuai dengan apa yang mengacu pada kegiatan-kegiatan yang tahun kemarin. Semoga nanti di dashboard Monef dana desa ini untuk tahun 2003 segera terrealisir gitu ya, karena sangat ditunggu-tunggu. Kami sudah menyiapkan seluruh laporannya. Untuk itu, saya persilakan pada Pak Ivan untuk menjelaskan apa sebetulnya yang menjadi topik hari ini yang paling esensial. Saya persilakan Pak Ivan. Ya, terima kasih Kang Iman. Jadi apa namanya itu, pada pagi hari ini memang kita ingin mendiskusikan mengenai berbagai inputan untuk Monef dana desa ya. Perlu kita sadari kembali bahwa laporan tentang hasil kegunaan dari dana desa itu sampai saat ini ya sumbernya Monef dana desa. Jadi praktis semua kegiatan dari tenaga pendamping profesional itulah saat ini sumber utama untuk melihat kegunaan dari dana desa gitu. Jadi karena itu menjadi penting, dan kembali kami ingatkan ini, Kang Iman juga sering mengingatkan bahwa tahun ini marilah kita meningkatkan kualitas data
dari desa itu. Makanya kemarin Kang Iman juga mengusulkan bagaimana kalau mendahulukan antara pengisian IDM dan SDG desa karena isiannya seperti itu. Ini berbagai hal yang baru itu memang sedang dibicarakan juga di level kementerian. Misalnya Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020 itu memastikan data BNBA itu hanya dimiliki desa atau boleh dibagi pakai ke Pemda yang memang mendapatkan izin dari desa. Ini sesuatu hal yang baru tapi merujuk kepada kedaulatan desa atas data. Nah, bagaimana kalau nanti BNBA itu langsung bisa diakses oleh Pemda dan pemerintah pusat. Ini hal-hal yang memang masih dibicarakan di Kementerian Desa karena muncul ide-ide baru di sana. Begitu juga dengan Monef Dana Desa. Selama ini Monef Dana Desa itu isinya adalah terutama di internal Kementerian Desa gitu. Namun kemudian ada beberapa perkembangan, misalnya yang sudah ada itu adalah bagaimana menggunakan bersama data hasil dari Monef Dana Desa itu. Sehingga disitulah muncul berbagai usulan yang saat ini karena memang ini data internal jadi penanganannya internal. Misalnya jangan dikira karena sudah dipakai oleh kementerian lain, kalau ada kesalahan input saja dalam sehari atau 2 hari, itu Kementerian Desa mendapatkan WA, telepon, bahkan surat serta dirapatkan oleh kementerian lain misalnya. Jadi ketika di internal itu masih ada misalnya, itu mungkin salahnya di aplikasi, kenapa bisa berubah gitu. Yang lain mengatakan itu mungkin salah input dan sebagainya. Sudah pasti kalau salah aplikasi ngeceknya mudah, sekali salah semua salah gitu. Jadi kalau ada yang benar itu maka ya berarti bukan di aplikasi gitu. Kemudian inputnya kenapa ada yang salah semuanya? Ternyata misalnya dibuka akses sampai level nasional, ada yang provinsi menginput semua provinsi, dan kemudian ketika ada kesalahan satu menjadi satu konsisten seluruh provinsi itu salah misalnya. Jadi itu hal-hal yang sudah kita pelajari, tapi perlu diingat bahwa setiap ada data yang aneh itu yang melihat bukan lagi internal Kementerian Desa tapi sudah publik. Nah, jadi sudah publik dan itu real time karena memang hubungan antar servernya itu melalui API. Jadi tidak kita mengirim tapi sudah otomatis ada tabel antara server Kemendes dengan misalnya server Kemenko PMK dengan server dari Kemendagri dengan server dari Kementerian Keuangan seperti itu. Jadi makanya concern kepada kualitas data menjadi penting dan itu peran dari para penginputnya, pengisinya, PLD maupun PD, dan kemudian yang mengoreksi yaitu mentor menjadi sangat penting. Sekali itu terlepas maka yang keluar ke publik jadi berbeda. Ini contoh bagaimana isian dari Monef Dana Desa itu langsung dipakai untuk publik gitu. Meskipun dikelola oleh misalnya dashboardnya dikelola oleh kementerian lain. Silakan coba dicek itu dashboard, selain kalau di Kementerian Desa ada sid.kemendesa.go.id, di Kementerian Koordinasi PMK itu juga ada dashboard desa, ya. Di Kementerian Bappenas juga sama gitu. Jadi semuanya mengambil untuk urusan hasil dari dana desa itu semuanya mengambil dari Monef DD. Ini satu hal baru yang mulai dijalankan di tahun 2022 dan sejak saat itu kemudian muncul kebutuhan penting untuk kualitas data.
ada usulan dalam satu rapat misalnya, dalam beberapa kali pertemuan itu diusulkan supaya yang mencek data itu adalah kementerian lain. Itu yang kami masih tidak klop gitu. Kali ini sebetulnya adalah data internal yang kebetulan dibutuhkan oleh kementerian lain. Jadi tetap harus dikoreksi secara internal itu. Argumen yang sama sering dipakai juga oleh BPS misalnya. Ketika kita menggunakan data Podes kemudian mengatakan waktu itu ini apa benar begini, apa benar begitu, ya itu apa bisa kami ikut mengoreksi? Ya tidak boleh oleh BPS gitu, karena memang itu data internal di sana gitu. Nah, berikutnya adalah bahkan Dirjen PMD dalam beberapa rapat juga mengusulkan supaya di dalamnya itu bisa dilihat, bisa diakses oleh seluruh kepala dinas PMD. Gitu. Jadi ini hal-hal baru, kalau itu disetujui nanti oleh pimpinan di kementerian, maka pengoreksinya adalah dinas PMD. Selama ini tekanan dari Pak Menteri jelas untuk yang sifatnya internal harus internal gitu. Jadi kalau ada yang mengoreksi dan sebagainya, maka akan ditangani secara internal. Sama seperti sampai saat ini itu pendamping misalnya itu diharapkan bisa dinilai, dikoreksi oleh eksternal. Selama ini sebetulnya Pak Menteri juga menyampaikan kenapa semua evaluasi kinerja jadi internal, ya karena ini urusan internal gitu. Jadi dipisahkan hal-hal seperti itu. Nah, sebetulnya pada pagi hari ini itu kemarin direncanakan sudah selesai urusan Monef dana desa untuk menu kalau APBDes sudah bisa digunakan, menu realisasi kegiatan itu juga semula direncanakan sudah selesai. Kalau ini tidak ada perubahan, jadi bisa langsung digunakan. Saya minta izin menggunakan rekan Ismail Saleh untuk menunjukkan isinya karena sudah diisi hampir seluruhnya begitu. Kemudian penyaluran dana desa ini sebetulnya harusnya sudah selesai, tapi kemarin ada timnya sedang menyelesaikan berbagai case-case yang diajukan oleh tenaga pendamping profesional, jadi mungkin jadi terlambat, tapi kita paling tidak mengetahui template yang akan dilakukan. Demikian juga untuk penyaluran BLT serta BNBA untuk BLT dana desa. Jadi direncanakan ini selesai, tapi kalau mundur ya berarti di minggu ini. Tapi paling tidak pada hari ini kita bisa mengetahui isiannya. Kemudian bagaimana dengan sebutan-sebutan untuk jumlah kegiatan, misalnya penggunaan untuk jalan, jembatan, MCK dan sebagainya, itu semuanya akan diambil dari realisasi kegiatan. Jadi makanya realisasi kegiatan menjadi penting karena di dalamnya itu nanti akan ada pengambilan data baik untuk BLT dan sebagainya. Jadi sebetulnya pokok utamanya adalah di APBDes, kemudian menyelesaikan realisasi kegiatan, kemudian penyaluran dana desa serta BLT. Kalau yang lain-lain nanti akan dikombinasi dari hal-hal tersebut gitu. Jadi di sini di dalam APBDes ini kalau kita lihat per pagi hari ini sebetulnya masih agak kurang ya. Jadi kalau dilihat secara nasional itu jumlahnya juga masih belum seluruhnya gitu. Nah, apakah sulit? Mestinya tidak. Gitu. Jadi persoalannya penting untuk bersama-sama melihat dan memasukkan data APBDes ke dalam
Monef DD. Kita sudah mengetahui misalnya dari dari BPKP kemarin misalnya yang baru bisa mengakses sampai ke level 8.000 desa gitu. Sementara di Monef Dana Desa kalau kita lihat posisi saat ini itu pada 40-an ribu desa, ya 34.000 desa yang belum upload yang 40-an. Jadi 46,38%. Jadi kalau kita lihat di sini jumlahnya demikian. Jadi kalau yang 100% sudah pasti ini Bangka Belitung dan Bali. Ya. Kemudian yang masih banyak utangnya tentu saja kita lihat beberapa hal lain. Nah, yang penting juga dilihat bahwa wilayah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan ini wilayah yang saat ini itu kosong karena di dalam daily report pendamping desanya itu waktu itu belum dipindahkan gitu. Kemudian laporan dari BPSDM bahwa sudah dipindahkan. Nanti kita cek lagi kenapa masih kosong. Tapi kalau kita lihat di dalam daily report untuk pendamping ini, kalau kita lihat ini mudah untuk menceknya. Jadi di Papua Selatan misalnya, ini provinsi baru ini datanya untuk pendampingnya tidak ada. Jadi selama nggak ada, maka tidak bisa mengisi daily report untuk Papua Selatan maupun Monef DD untuk Papua Selatan. Jadi kalau kita lihat di sini Papua Selatan, Papua Barat Daya, ya, Papua Tengah, Pegunungan, ya. Ini kalau kita lihat ini masih kosong, jadi berarti untuk rekan-rekan yang di Papua itu memang harus dimasukkan dulu atau diubah. Makanya kami usulkan dengan kondisi seperti ini, maka sebaiknya segera menghubungi Sapa Desa. Maksudnya yang idealnya menghubungi BPSDM, tapi kalau melihat belum, alternatifnya bisa juga ke Sapa Desa, ya, atau di bagian Pusdatin lainnya. Ini juga untuk user wilayah, ini kalau kita cek juga bentuknya sama. Ini artinya untuk evaluasi kinerja wilayah Papua Selatan, Papua Tengah, kemudian Papua selain Papua Barat, kan itu sudah ada kan, Papua Tengah, Papua Pegunungan itu menjadi lebih rumit. Padahal kita mengetahui, jangan sampai lupa, kami kemarin juga menyampaikan lagi ke Pak Yusra, saling mengingatkan bahwa sekarang itu kalau tidak ada nilai dari mentor itu D, dan di dalam ketentuan sudah disebutkan seperti itu. Jadi kalau nggak salah hari ini itu akan ada rapat lagi dan kiranya nanti dari tim Pusdatin langsung mengalihkan saja, nggak usah repot-repot. Nanti tinggal pasti dalam pengalihan itu mungkin ada yang tidak sepenuhnya tepat ya, terutama yang sudah relokasi. Misalnya dikira masih di wilayah Merauke misalnya begitu, itu kan harusnya langsung berarti Papua Selatan gitu ya sekarang. Nah, kemudian misalnya pindah ke Bovendigul misalnya atau di wilayah Merauke yang lain, itu mungkin ada kesalahan seperti itu. Tapi ini kan asumsinya datanya kan data sebelum relokasi gitu. Jadi penting pada saat ini untuk memastikan terutama di wilayah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan supaya bisa segera mengisi daily report pendamping desa dan mengisi Monef Dana Desa gitu. Karena sebetulnya sudah disediakan, tinggal mengalihkan pendampingnya gitu.
Jadi dari beberapa kali pertemuan disebut sudah, yang satu bilang belum, yang satu sudah, yang satu belum, tapi mudah untuk mencek, namanya juga ilmu alam gitu. Kalau tidak iya ya tidak gitu kan. Cuman ada itu, tidak ada di tengah-tengah. Kalau kita lihat di sini masih kosong, jadi saya kira kalau berlama-lama ya nanti langsung ditangani, dipindahkan. Dan tadi resikonya karena ini adalah database sebelum relokasi, maka pasti membutuhkan info-info dari lapangan gitu. Kalau sampai wilayahnya masih belum cocok, dan itu tidak sulit, tinggal mengganti wilayah saja. Jadi nggak usah dibikin repot gitu. Jadi tinggal mengganti wilayah, terus kemudian bisa mengisi DRP dan kemudian monet DD. Ya, istilahnya ya nggak usah banyak cincong, tinggal dikerjakan saja daripada berdebat kusir dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti perlu diketahui untuk rekan-rekan yang misalnya masih ada kode wilayah baru ya, itu kalau di DRP nggak bisa masuk ya berarti nanti langsung ditangani saja, nggak usah banyak cincong, nggak usah repot gitu. Nah, kalau kita lihat seperti itu di sini, ini untuk yang Papua. Kemudian kemarin infonya banyak ada sekitar yang disebut banyak, ada sekitar 40-an ya, 40-an desa yang katanya nggak bisa mengisi dan sebagainya. Jadi langsung saja disampaikan, kemudian sekarang sedang dicek satu persatu oleh tim teknis. Nanti kalau masih belum bisa ya disampaikan lagi. Jadi intinya seperti itu. Nanti kami akan coba. Cara kami ngecek sebetulnya sederhana. Kami diberi laporan, kemudian di desa ini kami cek untuk masuk. Kalau menurut kami bisa masuk ya harusnya masuk gitu. Kalau kemudian mengatakan tidak masuk ya nanti kita bikin videonya, kita sampaikan bahwa ini sudah masuk, ini bisa verifikasi dan sebagainya gitu. Jadi nggak saling debat yang tidak berguna seperti itu. Nah, jadi intinya dimasukkan, kemudian kita sudah mengetahui cara memasukkan itu. Nah, semua yang sudah di tagging menurut sumber dana, ya, di tagging menurut sumber dana, maka itu bisa masuk ke realisasi kegiatan, ya, karena sudah masuk sumber dana maka bisa masuk di realisasi kegiatan. Jadi ini sudah banyak yang mengisi juga. Ya. Mungkin beberapa bedanya di menu-menu yang lain itu bentuknya adalah upload Excel. Kemudian khusus realisasi kegiatan bentuknya adalah pengisian kegiatan di dalam aplikasi. Mengapa ada perbedaan? Itu sebetulnya kesepakatan rapat saja. Ya. Kalau dari pihak kami sebetulnya lebih suka bentuknya upload gitu. Ya ada keunggulannya upload, yaitu bahwa kalau bisa dikerjakan lebih dulu di Excel sehingga PLD atau PD yang mengerjakan di Excel itu memiliki dokumennya gitu. Jadi kalau suatu ketika dibutuhkan itu sama-sama mudah gitu, memiliki dokumen, memiliki bukti bahwa mengerjakan itu karena ada dokumennya gitu. Kemudian bahkan kemarin misalnya ada usulan dari BPSDM supaya dibuka sampai level nasional gitu, karena di level provinsi akan memasukkan juga Excel-nya gitu langsung seprovinsi. Kita sudah belajar dari tahun lalu, kalau itu dilakukan, kalau benar maka segera selesai. Kalau ada kesalahan maka kesalahan satu provinsi. Jadi seperti biasa, semakin mudah maka semakin tinggi resikonya juga. Gitu. Nah kemudian keunggulannya adalah verifikasi juga menjadi lebih mudah. Kelemahannya menurut yang melakukan verifikasi, kalau ada perubahan maka harus berubah semua. Ya memang itu berarti data yang ada kemudian diganti menjadi data baru. Excel yang ada diganti menjadi Excel baru. Tapi sepanjang dokumentasi Excel itu ada, sebetulnya Excel baru kan
juga tinggal upload, kemudian tinggal diverifikasi. Nah, yang dianggap menyulitkan kalau ada perubahan itulah yang kemudian membuat realisasi kegiatan itu kemudian menjadi bentuknya pengisian satu persatu, gitu ya. Jadi realisasi kegiatan itu bentuknya menjadi pengisian satu persatu. Sebetulnya dengan pengisian satu persatu itu kalau ada perubahan mudah, tapi sebaliknya itu akan membuat berada di komputer yang online, ya, itu menjadi lebih lama, ya. Jadi semuanya plus minus seperti itu. Jadi kalau satu persatu itu lebih mudah untuk ada perubahan dan semuanya perlu verifikasi gitu. Meskipun perubahannya cuma 1-2 komponen, tapi dengan resiko bahwa akan online lebih lama. Jadi kalau di berbagai WA group disampaikan ini menghabiskan internet dan sebagainya, kalau kita ngisi satu persatu ada risiko itu. Kalau kita langsung upload Excel, risiko itu dikurangi, meskipun tetap aja akan pakai internet. Tapi risiko kalau ada perubahan dengan realisasi kegiatan yang satu persatu, maka dianggap dirasakan lebih mudah gitu, dibandingkan upload atau melihat seluruh data. Gitu. Nanti yang dilihat yang mana oleh mentor, itu kalau kita langsung upload Excel, jadi plus minus. Di sini juga kalau yang sudah selesai verifikasi itu bisa langsung dilihat hasilnya, detailnya, dan kemudian di sini dilihat apa saja yang sudah dilakukan, gitu ya. Jadi yang disampaikan oleh Kang Iman tentang progres, foto progres yang menggunakan geotagging, ada foto progres 0%, 50% dan 100%. Jadi seperti itu. Kemudian BNB address BNBA-nya juga bisa diunduh di situ. Kalau diisi, ya. Jadi kalau nggak diisi ya nggak ada gitu. Jadi sebagai contoh ini BNBA-nya ternyata kosong, ya. Jadi harus diisi itu supaya mudah. Ada beberapa hal kalau kita lihat IDM 2023 itu sebetulnya merespon hal-hal yang dianggap kurang dari yang lain. Misalnya kalau ditanya siapa yang ikut musyawarah BNB address itu kan sebetulnya dari DRP itu ada dokumen yang tinggal diupload oleh tenaga pendamping profesional, siapa saja pesertanya dan sebagainya. Tapi karena nggak diupload, kemudian ketika ditanya oleh pihak luar, kemudian tidak bisa dijawab dan akhirnya di DRP jadi muncul seperti itu. Ini hal-hal yang harusnya selesai di DRP, kemudian di IDM, kemudian ditanyakan kembali. Ini sudah ada siapa orangnya, jadi kemudian apakah menggunakan padat karya atau tidak. Nah, begitu dia menggunakan padat karya, maka nanti akan langsung diisikan ke menu padat karya gitu. Dengan demikian tidak menyulitkan bagi tenaga pendamping profesional untuk mengisi menu padat karya. Jadi kalau kita lihat secara rinci, menurut Mas Ibnu sudah pernah disampaikan di bulan Januari, tidak ada perubahan untuk bagian realisasi kegiatan, ya. Jadi tidak ada perubahan, tapi bisa langsung diisi. Yang penting adalah menyampaikan bahwa pada saat ini itu realisasi kegiatan itu sudah bisa diisi. Begitu Kang Iman, kerabat desa sekalian. Jadi silakan mulai diisi untuk realisasi kegiatan sambil nanti begitu menu penyaluran dana desa, BLT dan BNBA itu sudah selesai, maka kemudian bisa langsung diisikan juga. Jadi tinggal diklik, kemudian sudah kelihatan di sini
apa saja yang sudah di tagging dengan dana desa, nanti akan kelihatan di sini bidangnya. Nah, kalau nama kegiatan ini belum ada, ya, kalau nama kegiatan belum ada, maka berarti kita belum mengisinya. Kemudian ada referensi APBDes ini untuk memudahkan kita apa yang akan kita isi nantinya di sini, terutama yang bagian DDS sudah diberi tanda ya, supaya memudahkan bahwa inilah yang perlu kita isi gitu. Ini yang warnanya lebih kuning ini sarpras, kalau yang warnanya lebih pastel gini ini untuk non sarpras gitu. Non sarpras, non PKTD, sarpras non PKTD, semuanya seperti itu. Tergantung kondisinya. Jadi ini seperti biasa dari berbagai usulan dan yang dirasakan di lapangan, kemudian dilakukan perbaikan seperti itu. Tadi sudah disampaikan juga oleh Kang Iman ya, sebetulnya pengisian, karena ini apa namanya itu, pengisian ini tidak sulit sebetulnya. Jadi diisi saja di dalamnya. Yang ingin disampaikan adalah pada pagi hari ini bahwa menu realisasi kegiatan sudah bisa diisi. Gitu. Jadi silakan diisi sehingga setelah kemarin tagging selama sebulan terakhir, kemudian ini tinggal diisi uraian kegiatannya untuk bagian ini, pembangunan rehabilitasi peningkatan prasarana jalan desa, ini diberi tambahan, ini sudah disepakati dalam rapat. Ini bagian dari tagging untuk sarana sarpras ya. Jadi kalau kita lihat satu persatu, poros dusun, poros desa, jalan setapak, jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan untuk roda 4, roda 2, jembatan gantung, saluran drainase, kemudian gorong-gorong, tembok penahan tanah, bronjong, krip pengarah, tambatan perahu, bangunan air bersih, instalasi penjernihan air, penampungan air hujan, sumur, instalasi pompa hidran, perpipaan, MCK, jamban keluarga, gedung sekolah TK atau PAUD, sarpras pendukung TK PAUD, polindes, bangunan polindes, sarpras pendukung polindes, bangunan posyandu, sarpras pendukung posyandu, perpustakaan, sarpras pendukung perpustakaan, bangunan olahraga, sarpras pendukung olahraga, ruang terbuka hijau, embung, sarpras pendukung embung, bendung sederhana, bendung irigasi, saluran irigasi, pasar, sarpras pendukung pasar, bangunan utama wisata, sarpras pendukung pariwisata, gedung BUMDes, balai kemasyarakatan, jaringan internet untuk warga desa, perbaikan rumah tinggal, pembangkit listrik, penerangan jalan umum, pangkalan ojek, tempat penjemuran tanaman pangan, lumbung pangan, bak atau tong sampah, tempat pengolahan sampah, tempat pembuangan sampah, sumur resapan, sarpras lainnya. Nah, PKTD-nya ditaruh di bawah. Ya. PKTD pertanian dan perkebunan, PKTD restoran dan wisata, PKTD perdagangan logistik dan pangan, PKTD perikanan, PKTD peternakan, PKTD industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan, PKTD prasarana umum, PKTD perhutanan, PKTD lain-lain. Kemudian dikaitan dengan program lain, ini program-program yang dianggap utama, yaitu stunting, ketahanan pangan, layak huni, atau bukan itu, jadi lainnya. Kemudian pengadaannya, pemeliharaan, peningkatan, pembangunan, dan pengadaan. Mengapa ini penting? Karena kita mengetahui jalan dibangun banyak, tapi sebetulnya jalan itu memang baru, pembangunan atau peningkatan kualitas jalan dari jalan makadam menjadi beton misalnya, atau pemeliharaan.
Kemudian pengadaannya swakelola atau pihak ketiga, ini semuanya ada di dalam apa namanya itu, di dalam apa namanya, Siskudes. Kemudian di sini berkaitan dengan SDGs desa nomor berapa. Ini SDGs tapi maksudnya SDGs desa ini. Ya. Mestinya harus sama dengan yang sebelumnya, jangan sampai berubah nanti jadi apa namanya, berubah ke wilayah lain. Karena ada double pengisian ini untuk pengecekan. Kemudian jumlah anggarannya dari dana desa, kemudian atau dari yang lain kalau ada tambahan swadaya. Volumenya ini nanti begitu ada jenis kegiatan, nanti volumenya juga otomatis akan apa namanya itu, akan terisi ya. Jadi kalau jenis kegiatannya berbeda, volumenya juga akan berbeda. Embung menjadi meter kubik, kalau apa namanya tadi, dorong menjadi meter. Jadi perlu ini dilihat meter atau apa saja di sini supaya pengisian volumenya ini tidak salah gitu. Kemudian dari orang kerja, tukang, mandor, dan pekerja. Ya. Jadi dibagi menjadi 3. Kemudian pemanfaatnya berapa laki-laki, berapa perempuan, kemudian berapa rumah tangga miskin. Jadi di bagian bawah sudah diinfokan, tombol submit ini baru akan berubah warna kalau semua form input yang ada di atas ini sudah sesuai. Jadi kalau yang muncul pertanyaan, kenapa kami nggak bisa submit? Ya tinggal dilihat di atasnya gitu. Kalau ininya belum hijau gitu, ya belum bisa gitu. Jadi dilihat dulu di atasnya. Kalau enggak nanti nggak bisa submit. Jadi simple. Kalau belum terisi semua ya nggak bisa submit, gitu saja sih. Ini yang bagian untuk realisasi kegiatan yang tadi sudah disampaikan Kang Iman. Sebetulnya ini sudah dilakukan, cuman bedanya adalah kalau yang lain, kalau misalnya sudah siap itu kan apa namanya itu sudah tinggal di-upload ya. Tapi kalau untuk khusus realisasi kegiatan kan meskipun sudah siap tetap harus diisikan gitu. Ini untuk yang non sarpras juga kelihatan di sini jenis kegiatannya apa, pendataan atau pemetaan potensi desa, semua pendataan masuk di sini, penyelenggaraan pemerintahan di desa, guru, honor guru, diklat guru, lain-lain pendidikan, diklat agama, sosial, budaya, lingkungan, olahraga dan seni, ketergantungan obat, pembinaan dan penyuluhan, lain-lain pembinaan masyarakat, berkaitan dengan difabel, pelatihan elektronik, pelatihan otomotif, pelatihan komputer atau teknologi informasi atau IT, pelatihan tata busana, tata rias, pelatihan ekonomi, wirausaha, pelatihan industri kreatif dan keterampilan, pelatihan aparatur desa, pelatihan kelembagaan, pelatihan TTG, pelatihan sosbud, bimtek, lain-lain peningkatan kapasitas, penanganan keadaan darurat, diklat ekonomi, lain-lain ekonomi dan usaha. Nah, kepencet. Penyertaan model BUMDes, posko COVID, operasional relawan desa lawan COVID, kemudian APD, desinfektan, operasional penyemprotan, pengadaan masker, ruang isolasi, pemberian vitamin dan obat-obatan, bantuan sembako, pemulasaran jenazah, wastafel dan sejenisnya, vaksinasi, lain-lain kedaruratan, vaksinasi hewan, bantuan pangan, bibit hewan, bibit nabati, bibit ikan, pelatihan pertanian, perikanan, peternakan, pelatihan tata boga, ketahanan pangan lain,
pelatihan EHDW, operasional rembuk stunting, operasional posyandu, konseling gizi, di posyandu sosialisasi pencegahan perkawinan anak, honor atau insentif kader kesehatan, diklat kader kesehatan, pelayanan posyandu, honor admin, honor enumerator, ini kalau untuk enumerator ini pendata, ya. Kemudian bimbingan teknis SDGs, ini SDGs, operasional pemutakhiran data untuk edisi desa, BLT dana desa dan lainnya. Ini seperti biasa kelihayan atau kepakaran dari pendampingan itu ya antara lain ada di sini, jangan sampai kesalahan karena nggak lihat yang di bawah, oh ternyata di bawah ada dan sebagainya. Kemudian ditulis lokasinya RT RW, kaitan dengan program lain sama ya, ketahanan pangan, BUMDes, COVID, Satpras umum, SDGs, PMK penyakit menular untuk hewan ya. Kemudian stunting, BLT desa, kemudian regulasi pemerintah yang ada, kemiskinan ekstrim, kemudian pengembangan usaha ekonomi, potensi sumber daya desa, pengetahuan teknologi dan komunikasi, TIK ini ya, teknologi informasi dan komunikasi, serta mitigasi bencana alam. Kemudian kaitan SDGs sama, hati-hati tadi kaitan SDGs kalau di depan sudah dituliskan jangan jadinya berbeda, nanti menyulitkan pada waktu untuk ditarik ke atas. Kemudian ada anggaran yang mana tadi kalau di sini sudah diklik maka yang bawahnya baru akan terbuka. Berapa pemanfaatnya, kemudian realisasinya, berapa anggarannya, tadi rencana. Jadi paling tidak sekarang kan semua rencana itu mestinya sudah bisa dimasukkan. Tinggal nanti dilihat realisasinya. Jadi semua rencana bisa dimasukkan mulai sekarang. Mungkin yang sudah terrealisasi dimasukkan. Kemudian dilihat progresnya untuk bisa diinputkan. Jangan lupa tadi tekankan Kang Iman inputnya foto yang sudah ada geotaggingnya. Kalau sudah lengkap semua maka tombol submit ini akan berubah warna sehingga bisa diupload. Jadi saya kira begitu untuk yang bagian realisasi kegiatan, bahwa semua rencana kegiatan seharusnya sekarang sudah bisa diinput sehingga sudah bisa muncul gitu. Jadi rencananya berapa, kemudian nanti kita lihat kegiatannya berapa untuk yang Sarpras dan non Sarpras, nanti bisa kelihatan. Kemudian ini semua nanti bisa di-download sampai level provinsi ya, pusat juga bisa, cuman maksudnya di-downloadnya itu per kabupaten gitu. Jadi sehingga semua kegiatan ini sudah bisa ditentukan ini masuk wilayah apa. Nanti semua aspek tadi seperti yang Sarpras ini misalnya hal-hal yang muncul di dalamnya ini yang selalu jadi kebutuhan dari level bawah sampai level Bapak Presiden, itu semua yang di dalam ini akan dimunculkan sebagai hasil SDG desa, sebagai menu hasil SDG desa. Yang PKTD masuk ke dalam PKTD, yang kemudian berkaitan dengan pandemi COVID akan masuk dalam COVID, kemudian yang berkaitan dengan infrastruktur nanti dibuatkan menu tersendiri mengenai hasil infrastruktur. Jadi tidak lagi kerepotan mestinya, tidak akan lagi kerepotan, dan ini karena sudah diletakkan di dalam menu, maka semua pihak juga bisa langsung mencek gitu ya. Jadi tidak repot-repot lagi. Misalnya berapa jalan itu bisa dijumlahkan tadi, baik yang peningkatan pemeliharaan maupun pembangunan jalan gitu. Sementara yang lain mungkin nanti bisa dilanjutkan.
Kiranya untuk yang bagian realisasi itu Kang Iman.